Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Armin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 268 bertepatan dengan bab ke 1269. Demi mempresentasikan obat pencernaan Jiu Xuan, Gu Qiuyi membawa asisten dan pengawalnya untuk naik pesawat bersama dengan menuju ke kota Jinling. Dikarenakan keluarga Gu merupakan keluarga nomor 3 di Yanjing, kemampuan mereka secara keseluruhan sangat hebat. Jadi, jika Gu Qiuyi berpergian keluar, dia selalu menaiki pesawat pribadi milik keluarganya. Di satu sisi itu lebih praktis dan efisien, sementara yang lebih penting adalah lebih bisa menjaga privasi. Artis besar seperti dirinya itu saat muncul di kota manapun di seluruh negeri tetap akan mengakibatkan kehebohan yang besar. Jika ingin bersikap lebih low profile, maka harus menghindari kelompok media massa beserta pengawasan dari penggemar. Jadi menaiki pesawat pribadi sudah menjadi pilihan pertamanya saat berpergian. Setelah pesawat tiba di kota Jinling, William kemudian pergi untuk menjemputnya sendiri, membawa Gu Qiuyi dan rombongan ke farmasi Jiu Xuan. Tadinya Wei Liang berencana terlebih dahulu mengantar mereka menuju ke Hotel Buckingham Palace untuk beristirahat sejenak, lalu membicarakan masalah pekerjaan keesokan harinya. Namun Gu Qiuyi malah bersikeras ingin langsung pergi mengunjungi farmasi Jiu Xuan. Ini pertama kalinya bagi Gu Qiuyi untuk mewakili produk obat. Dia sendiri sangat memperhatikan hal ini, juga sangat berhati-hati. Jadi yang pertama ada dalam benaknya adalah harus pergi ke perusahaan tempat pembuatan obat ini untuk inspeksi sejenak, ingin melihat apakah itu merupakan perusahaan yang cukup resmi. Saat Yi-Chen menuju ke farmasi Jiu Xuan di bawah panduan dari William, Gu Qiuyi sudah mulai menginspeksi jalur produksi farmasi Jiu Xuan. Farmasi Jiu Xuan awalnya adalah farmasi Grup W. Farmasi Grup W juga merupakan sebuah perusahaan besar pembuatan obat yang nilai pasarnya mencapai miliaran yuan. Tidak peduli dari segi jalur produksi maupun teknik produksi sudah mencapai standar nomor 1 di dalam negeri. Ditambah dengan khasiat obat pencernaan Jiu Xuan sudah pernah dirasakan sendiri oleh Gu Qiuyi, jadi tidak ada yang perlu dicemaskan. Lalu dia langsung saja mengambil keputusan bersedia untuk menjadi representatif dari produk obat pencernaan Jiu Xuan. Sementara saat ini rasa tak nyaman yang diakibatkan oleh gangguan lambungnya semakin lama sudah semakin terasa, dan dia melihat jalur produksi yang ada di sisinya, sebungkus demi sebungkus obat pencernaan Jiu Xuan yang dikemas dengan cepat. Lalu dia bertanya pada Wei Liang, "Direktur Wei, boleh tidak memberiku sedikit obat pencernaan Jiu Xuan terlebih dahulu? Lambungku selalu bermasalah belakangan ini setelah memakan sebungkus obat pencernaan Jiu Xuan. Sudah memiliki perubahan yang jelas, namun khasiat obat itu sudah berlalu." Jadi William berkata dengan nada serius, Nona Gu, jujur saya katakan, bos kami pernah berpesan dengan ketat sebelum obat pencernaan Jiu Xuan resmi dipasarkan, harus melakukan pengawasan dan pengendalian yang ketat terhadapnya. Jadi saya juga tidak bisa berinisiatif dalam hal ini. Bagaimana jika Anda menunggunya kembali lalu lihat bagaimana keputusannya? Chen Duoduo yang ada di sisi berkata dengan nada tidak puas, menurutku bos kalian
juga terlalu pelit, bukan hanya beberapa bungkus obat saja apa perlu bersikap pelit begitu. William bergegas menjelaskan, Nona Chen, Anda sudah salah paham. Bos kami bukan pelit, tapi bersikap berhati-hati. Sebelum produk obat kami resmi dipasarkan, maka harus dijaga dan diawasi dengan ketat. Tidak boleh membiarkan ada kebocoran terhadap produk obat rahasia ini. Perusahaan obat lainnya dari Jepang, Korea, dan Asia terus-menerus meniru resep obat kuno dari Tiongkok secara sengaja. Ini membawakan kerugian yang sangat besar bagi bidang pengobatan tradisional. Chen Duduo mengejut dan bertanya, apa bos kalian punya trauma persekusi? Sekarang sudah abad 21, hukum yang mengatur soal hak paten sangat ketat. Asalkan produk obat kalian sudah mengajukan hak paten, maka tidak perlu khawatir lagi orang lain akan memakai resep kalian. William menggeleng-geleng kepalanya mengatakan, ada beberapa hal yang tidak diketahui Nona Chen dalam bidang usaha pengobatan dan kedokteran sekarang. Yang benar-benar memiliki perlindungan hak paten juga bisa diterapkan dengan seutuhnya. Hanya produk obat sintetis kimia. Chen Duo bertanya, produk obat sintetis kimia, apa maksudnya? William mengatakan, produk obat yang berasal dari sintetis kimia memiliki rumus kimia dan molekul yang tepat dan jelas. Struktur kimianya juga sangat stabil. Contohnya seperti obat khusus untuk mengobati penyakit leukemia, imatinib. Jika dibahas dari struktur kimia, dia merupakan imatinib mesilet. Ini merupakan salah satu obat khusus tumor yang diproduksi oleh perusahaan Novartis Swiss yang paling laris di seluruh dunia. Asalkan perusahaan Novartis meminta hak paten untuk molekul kimia ini, asalkan perusahaan lain memproduksi produk kimia yang mengandung persamaan molekul, maka akan dianggap melanggar hak paten. Setelah berhenti sejenak, William kembali melanjutkan, namun obat tradisional pada dasarnya bukan merupakan produk kimia. Dia merupakan gabungan dari berbagai bahan obat dengan kandungan berbeda, lalu menggunakan perbandingan yang ditetapkan untuk diracik sehingga memiliki efek untuk pengobatan. Resep seperti ini akan sulit untuk mendapat hak paten, juga sangat sulit untuk mendapatkan perlindungan hukum hak paten, bahkan akan sulit untuk menuntut dan mengatakan orang lain melanggar hak paten. Sebagai contohnya, semua mengenal obat seduh radix, bukan? Komposisi utamanya adalah radix dan gula tebu. Bagaimana mungkin meminta hak paten untuk berpaduan resep ini? Hal seperti ini begitu tersebar keluar, asalkan rakyat bisa mendapat resep ini, mereka sendiri juga bisa membuatnya di rumah. Pabrik obat tidak mungkin menuntut semua orang-orang biasa itu ke pengadilan, bukan? Chen Duoduo mengatakan, meski tidak bisa menuntut pelanggaran hak paten bagi orang-orang biasa, tapi setidaknya bisa menuntut pabrik obat yang melanggar hak paten, bukan? William menggelengkan kepala dan mengatakan, Nona Chen, pemikiranmu terlalu sederhana. Pertama, benda yang tadinya memang ada di lingkungan alam ini pada dasarnya memang sulit untuk mendapatkan hak paten. Contohnya saja, seluruh benua Asia menjadikan beras sebagai makanan pokok. Jika mendadak satu hari ada penelitian yang membuktikan bahwa nasi bisa dipakai untuk mengobati suatu jenis penyakit, lalu ada sebuah perusahaan obat berniat untuk meminta hak paten atas beras, maka organisasi hak atas kekayaan intelektual dunia juga sama sekali tidak akan mengabulkan hal ini. Ditambah lagi, meski itu adalah resep yang rumit, meski bisa dimintai hak paten, namun kemungkinan untuk dibongkar oleh lawan persaingan juga sangat besar. Contohnya saja obat antipiretik, asalkan berdasarkan apa yang ada sebelumnya lalu sedikit dimodifikasi,
Misalnya, takaran perbandingan sedikit diubah, kemudian mengubah beberapa obat dengan bahan obat yang sejenis dengannya, maka bisa dengan sempurna menghindari hak paten tanpa perlu banyak mempengaruhi khasiat obat. Oleh karena itu, inti dari semuanya perlindungan hak paten atas produk obat tradisional sangat lemah. Jika ingin sebisa mungkin menghindari pelanggaran oleh orang lain, maka cara yang tepat adalah terlebih dahulu mendapatkan suara orang-orang biar konsumen mengakui merek dan produk obat kita. Dengan begini, meski saingan meniru dan membuat obat yang hampir mirip dengan kita juga bisa lebih dulu mendapatkan peluang dari segi konsumen. Seperti halnya obat Yannan. Produk obat yang hampir mirip dengan obat Yannan di pasaran sebenarnya ada banyak jenisnya, kandungannya, dan komposisinya mereka pada dasarnya hampir sama. Namun karena obat Yannan terlebih dahulu terkenal, ditambah lagi dengan kelompok masyarakat mereka punya dasar pelanggan yang sangat baik, jadi obat tiruan lainnya tidak bisa merugikan dasar dari obat Yannan. Chen Duoduo memiringkan mulut. Kamu bicara begitu banyak, aku hanya ingin tanya satu hal padamu. Komposisi obat kalian ini apakah juga diambil dari resep kuno Tiongkok? Apakah ini juga sama artinya dengan kalian juga mencuri hasil jerih payah dari leluhur terdahulu? Yang menggeleng-gelengkan kepala. Aku kurang tahu jelas untuk hal ini. Kamu tidak tahu jelas? Chen Duoduo merasa semakin gusar. Dia bertanya lebih jauh. Obat yang kamu produksi sendiri, resepnya datang dari mana? Apakah kamu sendiri tidak tahu jelas? Yang berkata dengan sangat serius, resep ini dikeluarkan oleh bos kami. Bos kalian? Chen Duoduo bertanya dengan terkejut. Apakah bos kalian adalah dokter? Wajah yang menunjukkan rasa hormat yang tiada tara, lalu berkata dengan penuh perasaan, bos kami adalah naga asli di dunia Hua Tuo masa kini. Cih, Chen Duoduo berkata dengan nada meremehkan. Jangan membual di sini, naga asli di dunia Hua Tuo masa kini apanya? Sekarang sungguh ada yang berani menyebut diri seperti itu? Melihat sikap Chen Duoduo yang tampak sedikit meremehkan bosnya, Yang seketika itu berbicara dengan tegas. Nona Chen, kamu boleh memandangku sebelah mata, tetapi tidak boleh memandang bosku dengan sebelah mata. Setelah kamu berinteraksi lama dengan bosku, maka kamu akan tahu bahwa semua yang aku katakan bukan omong kosong belaka. Chen Duoduo memiring-miringkan mulutnya saat dia masih hendak mengatakan sesuatu. Gu Qiuyi yang ada di sisinya langsung menariknya, kemudian berpesan padanya, Duoduo, jangan bersikap tidak sopan begini di luar. Sebaiknya aku percaya dengan apa yang dikatakan oleh Direktur Wei. Jika ada seorang yang mampu meneliti dan membuat obat pencernaan yang ajaib seperti obat pencernaan Jiu Xuan, hanya berdasarkan ini saja tidak ada salahnya jika menyebut dirinya sebagai Hua Tuo masa kini. Chen Duoduo menjulurkan lidahnya. Baik, karena kamu sudah berkata begitu, maka aku tidak akan melawannya lagi. Awalnya aku ingin bergurau dengannya. Yang seketika itu tidak bisa berkata-kata. Tidak disangka wanita ini sengaja melawannya. Bagaimanapun juga, dia ini adalah seorang pria dewasa. Saat menyadari dirinya dipermainkan oleh seorang wanita, hatinya juga merasa sedikit kesal. Tapi begitu mengingat bahwa wanita ini adalah manajer Gu Qiuyi, lalu dia hanya bisa mendem kekesalannya jauh di dalam hati. Saat ini manajer pabrik berlari ke sana dengan langkah cepat, lalu berkata kepada Yang, Direktur Wei, Presiden Yi sudah datang. Baru saja perkataan selesai diucapkan, Yi Chen yang sudah memakai baju pabrik melangkah masuk ke dalam pabrik. Di saat dia melangkah masuk, Gu Qiuyi melihat wajahnya. Seketika itu dia sedikit terkejut. Dia bertanya pada Yang ada di sampingnya dengan suara rendah, pria ini adalah bos kalian? Yang mengangguk-angguk. Benar. Siapa namanya? Yang menjawab, Master Yi Chen. Ada apa?
Gu Qiuyi seolah tersambar oleh petir, sementara Chen Duoduo yang ada di sampingnya memajukan bibirnya dan berkata, "Mana ada nama seorang yang terdiri dari 4 kata, Master Yi Chen?" "Apanya? Kalau begitu, namaku adalah wanita cantik Chen Duoduo. Aku punya 5 kata, lebih banyak 1 kata darinya." Gu Qiuyi mendadak menegurnya dengan marah 1 kali. "Duoduo, jangan tidak sopan." Chen Duoduo merasa terkejut. Dia tidak pernah melihat Gu Qiuyi marah padanya sebelumnya, namun Gu Qiuyi yang sekarang ini jelas sekali sudah tampak emosi. Sebenarnya Chen Duoduo bukan hanya merupakan manajer dari Gu Qiuyi, tapi dia juga merupakan adik sepupu dari Gu Qiuyi. Dia adalah anak dari tante kandung Gu Qiuyi. Mereka berdua sudah akrab sejak kecil. Akhirnya saat Gu Qiuyi masuk ke dunia hiburan, Chen Duoduo kemudian memberanikan diri untuk menjadi manajernya. Ini juga alasan mengapa Chen Duoduo selalu saja berani mengatakan candaan apapun padanya, tidak menganggapnya sebagai bos sama sekali. Sekarang ini Gu Qiuyi menatap Yi Chen yang semakin lama semakin mendekat. Dia merasa gugup hingga tempo napasnya juga jadi berantakan sepenuhnya. Yi Chen melangkah maju ke hadapan ketiga orang tersebut. Melihat Gu Qiuyi dan Chen Duoduo, lubuk hatinya juga merasa sedikit terkejut. Sebenarnya ada apa dengan dua hari belakangan ini selalu saja bertemu dengan wanita cantik yang membuat mata berkilat-kilat, bahkan bisa dikatakan membuat orang merasa terguncang. Itu nonaku salah satunya. Gu Qiuyi juga adalah satu di antaranya. Berbeda dengan itu nanaku yang sikapnya tampak kalem dan lembut, diri Gu Qiuyi sepertinya memiliki sebuah hawa dingin. Dalam hawa dingin itu terdapat aura elit yang sangat penuh. Begitu dilihat bisa diketahui bahwa dia adalah wanita dengan latar belakang yang tidak biasa. Sebenarnya aura elit pada diri seseorang dua jenis. Yang pertama adalah dilatih sejak kecil, sementara yang satu lagi dilatih pada saat pertengahan pertumbuhan. Kebanyakan orang kaya selalu terdapat sedikit aura elit pada diri mereka. Di dalam aura elit itu bisa terlihat bahwa itu bukan bawaan sejak kecil. Karena banyak orang kaya semuanya berusaha dengan susah payah, sama sekali tidak memiliki aura hasil binaan sejak kecil dari keluarga secara turun-temurun. Meski itu adalah keturunan orang kaya, juga belum tentu mereka memiliki kestabilan dan wibawa yang cukup. Kestabilan dan wibawa yang sebenarnya setidaknya ada di atas generasi ketiga, bahkan keempat. Setelah melewati kestabilan selama beberapa generasi, sebuah keluarga baru bisa benar-benar melatih aura elit bangsawan yang sebenarnya. Di kota Jinling hanya ada satu wanita yang benar-benar memiliki aura seperti itu, yakni Song Wanting. Sementara aura yang ada pada diri Gu Qiuyi lebih sedikit banyak dibandingkan Song Wanting. Yi Chen mengatur rasa terkejutnya. Dia menatap kedua wanita itu dan tersenyum tipis, kemudian berkata dengan nada minta maaf. "Maaf untuk kalian berdua. Aku punya sedikit urusan hari ini, jadi terlambat. Sudah membuat kalian berdua menunggu lama." Gu Qiuyi mengumpulkan keberanian dan bertanya padanya, "Namamu Yi Chen?" Yi Chen mengangguk-angguk. "Benar, ada apa? Apakah Anda ada masalah, Nona Gu?" Gu Qiuyi menunjuk diri sendiri. Mata cantiknya menatap Yi Chen dan bertanya, "Apa kamu masih ingat padaku?" Begitu ucapan ini keluar, ketika orang lain termasuk Yi Chen di dalamnya kemudian terkejut. Wei Liang dan Chen Duoduo sedikit tidak menduga apakah Gu Qiuyi mengenal Yi Chen. Yi Chen juga merasa sangat terkejut dari kabar yang beredar. Gu Qiuyi ini merupakan artis besar dari Yanjing. Apakah dia mengenal dirinya? Tetapi sepertinya ini sedikit tidak beres. Dia
sudah meninggalkan Yanjing pada saat berusia 8 tahun. Jika dilihat, Gu Qiuyi ini sepertinya lebih muda 1 atau 2 tahun darinya. Ini juga berarti saat dirinya meninggalkan Yanjing kala itu, Gu Qiuyi maksimal juga hanya berusia 6 atau 7 tahun. Bagaimana mungkin dia bisa mengenali Chen? Chen sendiri tidak punya bayangan bahwa dia pernah mengenalnya. Namun, di sorot mata dan cara Gu Qiuyi menatapnya, Chen mampu menebak dia pasti mengenali dirinya. Ditambah lagi, dia berasal dari Yanjing. Sementara diri sendiri tidak pernah kembali ke Yanjing selama bertahun-tahun. Dari sini bisa ditebak bahwa Gu Qiuyi mengenalnya saat berada di Yanjing. Ini berarti Gu Qiuyi tahu bahwa dirinya adalah tuan muda besar dari keluarga Yi. Pada saat itu, Chen mengernyit tanpa bisa ditahan. Dia menatap Gu Qiuyi dengan tatapan yang dalam, lalu tertawa dengan mengatakan, "Nona Gu, mungkin sudah salah mengenal orang. Bagaimana mungkin?" Gu Qiuyi membuka mulutnya dan berkata, "Aku tidak mungkin salah mengenali orang. Tampangmu juga, wibawamu ini masih saja bisa terlihat bayangan saat kecil." Chen merasa semakin terkejut di dalam hati, namun mulutnya masih saja bersikeras mengatakan, "Tidak mungkin. Aku adalah anak yatim piatu sejak kecil, tumbuh besar di panti asuhan. Bagaimana mungkin kamu bisa mengenaliku?" Gu Qiuyi masih ingin mengatakan sesuatu, namun melihat tatapan Chen seolah sedang memperingatkan dirinya, lalu dia menghela napas sejenak, mengatakan, "Mungkin aku benar-benar sudah salah mengenal orang. Tampangmu sungguh mirip dengan seseorang teman kecilku. Dia sudah menghilang selama bertahun-tahun." Chen mengangguk-angguk, kemudian berkata sambil tersenyum, Dunia begitu besar. Jika ada dua orang yang tampangnya hampir mirip, itu merupakan hal yang sangat wajar." Gu Qiuyi juga mengikuti arah pembicaraannya, kemudian mengangguk-angguk dan berkata, "Benar apa kata Tuan Yi." William dan Chen Duduo yang ada di samping juga tidak lagi banyak berpikir setelah mendengar sampai di sana. William kemudian memperkenalkan mereka kepada Chen. "Mas Ri, saya perkenalkan sebentar pada Anda yang ada di hadapan Anda. Ini merupakan artis ternama yang datang dari Yanjing, Nona Gu Qiuyi. Sementara yang ada di sampingnya ini adalah manajer dari Nona Gu, Nona Chen Duoduo." Chen mengangguk-angguk kemudian berkata dengan sungkan, Nona Chen merepotkan kalian berdua dengan jauh-jauh ke kota Jinling. Kedatangan kalian berdua merupakan kebanggaan besar bagi farmasi Jiushuan." Chen Duoduo mendengus sejenak. Presiden Yi bukan? Ucapanmu ini sedikit tidak realistis karena kami berdua sudah datang juga membuat kalian merasa bangga. Lalu mengapa kalian tidak bersedia memberi kami sedikit obat pencernaan Jiushuan? Lambung Qiuyi selalu sedikit bermasalah. Ingin meminta beberapa bungkus obat untuk dikonsumsi. Kalian bahkan tidak bersedia memberikannya. Masih mengatakan soal hak paten atau tidak. Apa gunanya? Mendengar ucapan Chen Duoduo, Chen tertawa santai tanpa bisa ditahan. Karena obat pencernaan Jiushuan masih belum masuk ke pasaran, jadi kami sedikit banyaknya akan melakukan tindakan untuk menjaga rahasia yang bergerak di bidang usaha pembuatan obat rata-rata begini. Ini kebiasaan usaha. Gu Qiuyi berkata dengan nada maaf. Sungguh maaf Tuan Yi, saya tidak seharusnya mengatakan permohonan yang tidak masuk akal ini. Hanya saja dikarenakan beberapa waktu lalu saya pergi ke luar negeri untuk melakukan syuting, jadi membuat lambungku bermasalah. Sudah banyak mengonsumsi obat, namun masih belum mengobati ke akarnya. Sampai pada saat mengkonsumsi obat pencernaan Jiushuan Anda baru ada perubahan yang signifikan, namun khasiat obatnya sudah berlalu, jadi aku sedikit terburu-buru dan panik. Chen mengangguk-angguk lalu dengan asal mengambil sebungkus obat pencernaan Jiushuan yang baru selesai dikemas dari laju produksi yang ada. Kemudian
diberikan kepada Gu Qiuyi. Dia berkata sambil tersenyum, karena Nona Gu membutuhkannya, maka tentu saja kami harus mengabulkannya. Silakan makan dulu sebungkus ini. Terima kasih. Selesai berbicara, Gu Qiuyi menjulurkan tangannya untuk menerima obat pencernaan yang diberikan padanya. Dia kemudian mengkonsumsinya dengan hati-hati dan tidak sabar. Seketika pada saat mengkonsumsi obat itu, dia merasa lambungnya menjadi lebih nyaman. Pada saat itu Yi Chen membuka mulut dan bertanya, Nona Gu, bagaimana kesanmu terhadap farmasi Jiu Xuan kami? Gu Qiuyi mengangguk dan berkata, menurutku cukup baik, memang memiliki wujud dan gaya yang seharusnya dimiliki oleh sebuah perusahaan besar. Yi Chen bertanya, kalau begitu untuk masalah representatif tidak akan ada masalah lagi bukan? Gu Qiuyi mengiyakan sejenak lalu mengangguk ringan mengatakan, tidak masalah untuk mewakili produk, boleh tanda tangan kontrak kapan saja. Setelah kontrak selesai ditandatangani, maka boleh memulai untuk pemotretan iklan. Yi Chen tertawa dan berkata, kalau begitu sungguh baik sekali. Jika seperti itu, mari kita selesaikan proses kontrak hari ini. Baik, Tuan Yi. Selesai berbicara, Gu Qiuyi berkata pada manajernya, Chen Duo yang ada di sampingnya. Duo, kamu urus kontraknya dengan Direktur Wei. Kamu saja yang mewakiliku untuk tanda tangan perjanjian. Chen Duo mengangguk-angguk. Baik, Qiuyi, serahkan masalah kontrak perjanjian padaku. Kamu istirahat saja dulu. Awalnya lambungmu memang sudah bermasalah. Hari ini juga sudah sibuk seharian. Baik, Gu Qiuyi menatap ke arah Yi Chen tersenyum sejenak lalu mengatakan, Tuan Yi, masalah kontrak perjanjian biarkan Duo dan Direktur W yang mengurusnya. Bagaimana jika kita cari tempat untuk duduk dan minum teh? Yi Chen tahu Gu Qiuyi pasti ingin bicara secara empat mata dengannya. Dia sendiri juga sangat berharap Gu Qiuyi bisa mengungkap misteri mengenai apakah mereka berdua sudah saling mengenal sebelumnya. William yang ada di samping kemudian berkata, Mas Ri, bagaimana jika Anda membawa Nona Gu untuk minum teh dan berbincang di kantor ketua dewan? Saya sudah sengaja menyuruh orang untuk merenovasi ruangan kantor Anda. Di dalamnya ada daun teh dan peralatan minum teh yang sangat baik. Jadi mengangguk-angguk, dia memberi isyarat tangan untuk mempersilahkan Gu Qiuyi. Nona Gu, mari pindah ke ruangan kantor untuk berbincang. Ekspresi dingin dari Gu Qiuyi mendadak menunjukkan senyuman bak gadis remaja. Dia sedikit mengangguk, melangkahkan kaki dan pergi ke ruangan kantor bersama dengan Yi Chen. Sebenarnya Yi Chen sangat jarang datang ke farmasi Jiu Xuan, terutama kantor ketua dewan yang baru selesai direnovasi. Dia sama sekali belum pernah datang sekalipun. Meski dikatakan dia merupakan pemegang saham besar di perusahaan ini, namun sebenarnya dia enggan untuk mengurus masalah di farmasi Jiu Xuan. Alasan utama hal ini dikarenakan dia merasa seharusnya membiarkan orang yang profesional yang mengurus masalah khusus ini. Dirinya sama sekali belum pernah mengoperasikan dan mengurus perusahaan pembuatan obat, juga tidak pernah mengurus pekerjaan yang berhubungan dengan produksi obat-obatan. Sementara William kebetulan sekali merupakan salah satu pengurus yang baik. Maka pilihan terbaik bagi dirinya tentu saja adalah menyerahkan semua itu untuk dikerjakan olehnya. Yang perlu dilakukan oleh diri sendiri adalah memberikan resep obat yang baik padanya, membiarkan untuk memproduksi dan menjualnya dengan baik. Hanya dengan seperti itu baru bisa sama-sama mendapat kebaikan dalam hal kerjasama. Setelah Yi Chen membawa Gu Qiuyi ke ruangan kantor, Gu Qiuyi menutup pintu kantor dengan inisiatif sendiri. Wow, bagaimana kelanjutannya? Pastinya akan sangat seru sekali. Tetapi sepertinya di video ini, di part ini sampai di sini dulu. Kita akan melanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Tetapi jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di part selanjutnya.